Pengacara Barada Richard Eliezer yakni Roni Talapesi menilai tuntutan JPU terhadap kliennya melukai rasa keadilan. Pihaknya kecewa terhadap tuntutan 12 tahun penjara yang diberikan JPU kepada Baradae dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Padahal Richard Eliezer satu-satunya penguak fakta dalam kasus ini. Hal ini disampaikan Roni Talapesi seusai persidangan pada Rabu 18 Januari 2023. Roni menganggap jaksa telah mengesampingkan status justice kolaborator yang tersemat pada diri Richard Eliezer. Ia menilai JPU juga tak melihat perjuangan kliennya dari awal yang konsisten, berani bersikap serta berkata jujur dalam proses penyidikan di persidangan. Menurut Roni, tuntutan JPU ini sama saja melukai rasa keadilan. Lebih lanjut, Roni dan timnya minggu depan. Tak hanya Roni, Lembaga Perlindungan Saksi Korban pun menyesalkan tuntutan 12 tahun penjara bagi Richard Eliezer. Rekomendasi LPSK untuk keringanan hukuman sebagai penghargaan justice kolaborator juga tidak diperhatikan oleh jaksa. Selanjutnya, LPSK berharap putusan hakim lebih adil terhadap Richard Eliezer. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, yakni Fadil Zumhana, mengungkapkan parameter jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer. Fadil mengatakan tuntutan selama 12 tahun diberikan karena Baradae memiliki keberanian untuk melakukan penembakan. Dengan demikian, JPU berpandangan bahwa Baradae juga merupakan pelaku penembakan. Fadil tidak memungkiri bahwa penembakan yang dilakukan Baradae diperintah oleh Verdi Sambo. Akan tetapi Baradae tetap dinilai sebagai pelaku penembakan yang menewaskan Yosua. Selain itu, pihak keluarga Baradae pun juga merasa terkejut dan terpukul atas tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer. Roy Pudiang, paman dari Baradae, mengatakan bahwa pihaknya masih berharap majelis hakim memberikan keadilan bagi Richard Eliezer. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.